Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil observasi ikan cupang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dialumuddin dari IPS 5. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Agustina dari IPS 5. Perkenalkan, nama saya Ulil Padi dari IPS 5. Cupang atau bisa disebut BTSP adalah ikan air tawar dari daerah tropis. Ikan ini banyak ditemukan di perairan Asia Tenggara yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Ikan cupang tergolong ikan hias. Di alam bebas, ikan ini hidup secara berkelompok. Habitat aslinya berada di rawa-rawa, danau, dan sungai yang arusnya tenang. Ikan cupang cukup tangguh untuk bertahan hidup. Ia bisa hidup di wadah yang sedikit air dan tanpa menggunakan alat sirkulasi. Ini didapat karena ikan cupang memiliki rongga labirin seperti pada paru-paru manusia. Labirin itulah yang bisa membuatnya bertahan pada lingkungan miskin oksigen. Ikan cupang mempunyai 73 spesies, namun orang-orang lebih menyukai dua jenis, yaitu cupang hias dan cupang aduan. Cupang hias merupakan yang sangat diminati banyak kalangan, mulai dari anak kecil hingga dewasa, karena keindahan warnanya, bentuknya yang kecil, dan karena bentuk siripnya yang unik. Dan yang enggak kalah menariknya, ikan ini memiliki rongga variasi warna yang atraktif. Mulai dari ungu, merah, juga memiliki warna yang berkombinasi. Manfaat ikan cupang ini sangat banyak, yaitu membuat seorang merasakan kesejukan saat melihatnya, menjernihkan pikiran dan menetralkan perasaan, memberi inspirasi dan ide, menambahkan hobi dan meraup keuntungan, menambah keindahan ruang dan membantu menjaga kelestarian. Cupang aduan adalah ikan cupang yang digunakan sebagai cupang aduan bagi kalangan muda seperti anak SD. Banyak yang bermain ikan cupang hanya untuk jadukan. Cupang aduan memiliki tubuh yang kokoh dengan ukuran yang sama dari leher hingga ekor. Gerakannya sangat cepat dan agresif. Ketika musuh datang, ikan cupang ini akan langsung menghajar musuhnya tersebut. Karena daya tahan tubuhnya yang tidak bisa diragukan dan kemampuan bertangkarnya yang cukup tinggi, walaupun ikan ini cukup. Manfaat yang bisa diambil dari memelihara ikan cupang yaitu terbebas dari penyakit, bisa dijadikan peluang bisnis, dan bisa menghilangkan stres. Ikan ini juga sangat cocok untuk dikoleksi dan dipajang di beberapa ruangan-ruangan, karena ikan ini tidak memerlukan tempat luas dan modal yang besar. Bisa dilakukan sebagai usaha rumahan. Di Indonesia sendiri terdapat ikan cupang asli. Salah satunya adalah Beta Canoides yang ditemukan di Pangpang, Kalimantan Timur. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan hasil observasi tentang kopi. Nah, nama saya Novianti Sunardi. Saya Nadia Nuranggaini. Saya Rafana Rizkyandani. Saya Yusuf. Kopi adalah sejenis minuman yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudidayakan lebih dari 50 negara. Dua varietas pohon kopi yang dikenal secara umum, Robusta, Arabica, dan kopi Liberica. Adapun jenis kopi, yaitu ada Arabica, Robusta, Canefora, dan Liberica. Selain ketiga jenis tersebut, kopi juga dibedakan menurut daerah di mana tempatnya tumbuh. Sebagai contoh, bentuk kopi dari berbagai daerah di Indonesia, yaitu ada Gayo, Sidikalang, Mandailing, Java Prenger, Kintamani, Toraja, Bajawa, dan Wamena. Dan saya akan menjelaskan tentang kopi Arabica. Kopi Arabica pertama kali diklasifikasikan oleh seorang ilmuwan dari Serbia yang bernama Linnaeus atau von Linné pada tahun 1753. Jenis kopi yang memiliki kandungan kafeina sebesar 0,8 sampai 1,4% ini awalnya berasal dari Brazil dan Ethiopia. Kopi Arabica merupakan spesies kopi pertama yang ditemukan dan dibudidayakan manusia hingga sekarang. Kopi Arabica tumbuh di daerah di ketinggian 700 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut dengan suhu 16 sampai 20 derajat Celcius.
Jenis kopi Arabica sangat rentan terhadap serangan penyakit karat daun Hemileia faspatrix, terutama bila ditanam di daerah dengan elevasi kurang dari 700 meter. Sehingga dari segi perawatan dan pembudayaan, kopi Arabica memang butuh perhatian lebih dibanding kopi Robusta dan jenis kopi lainnya. Beberapa varietas kopi Arabica memang sedang banyak dikembangkan di Indonesia, antara lain kopi Arabica jenis Abyssinia, Arabica jenis Pasumah, Marago, Typica, dan kopi Arabica Congensis. Adapun ciri-ciri dari kopi Arabica yaitu biji kopi Arabica bentuknya sedikit memanjang dan tipis dibandingkan dengan Robusta. Arabica ukurannya agak lebih besar. Selain itu, teksturnya lebih halus dibandingkan biji kopi Robusta. Biji kopi Arabica sangat peka terhadap perubahan suhu dan mudah diserang hama dan penyakit. Itu sebabnya biji kopi ini lebih sulit untuk diproses dan diolah. Manfaat kopi Arabica bagi kesehatan yaitu 1. Menambah stamina, 2. Mencegah kanker, 3. Menjaga kesehatan mulut, 4. Mengurangi risiko diabetes, 5. Menurunkan risiko penyakit Alzheimer dan demensia, 6. Mencegah Parkinson. Lalu manfaat Arabica bagi kecantikan yaitu 1. Sebagai masker wajah, 2. Memelihara kulit kepala, dan yang terakhir menyedukkan kulit tubuh. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Gaisa Melusofa dari kelas 10 IPS 5. Perkenalkan, nama aku Lutfiana Irba dari 10 IPS 5. Di sini kami ingin memberitahukan hasil Laporan hasil observasi bunga anggrek. Perkenalkan, nama saya Fajri Ansafa, saya dari kelas 10 IPS 5. Saya di sini akan menjelaskan tentang definisi tanaman anggrek. Anggrek atau dalam bahasa Latinnya Orchidaceae adalah tumbuhan yang dapat ditemukan di perdaeraan Indonesia. Iklim tropis Indonesia memang cocok untuk menjadi tempat tumbuh bagi anggrek. Bagian daun dan batangnya yang tebal dan berdaging menyimpan cukup banyak air untuk dapat bertahan hidup. Batangnya tertutup lapisan lilin untuk mencegah penguapan berlebihan. Anggrek biasanya ada di bawah pohon yang cukup rindang, namun masih mendapatkan sinar matahari. Di dalam hutan, kebanyakan anggrek menempel ke tumbuhan lain. Namun ada juga beberapa jenis anggrek yang tumbuh di tanah. Tanaman anggrek juga biasanya dijadikan sebagai tanaman hias. Di sini aku mau ngasih tahu tentang asal-usul dari objek bunga anggrek. Orang-orang zaman dahulu percaya bahwa bunga-bunga yang kita nikmati hari ini memiliki cerita dan sejarahnya sendiri, terutama bunga anggrek. Di Indonesia sendiri memiliki 5.000 jenis anggrek. Karena keindahannya, bunga-bunga anggrek yang eksotis ini merupakan simbolis dari kemewahan dan misteri. Sejarah paling awal tentang keberadaan anggrek tertulis dalam bentuk gambar dan sastra Cina dan Jepang pada 700 tahun sebelum Masehi. Saat itu, anggrek digambarkan dan digunakan sebagai herbal dan obat untuk banyak penyakit di Inggris. Tanaman anggrek dimulai dari 250 sampai 300 tahun yang lalu, ketika para misionaris gereja, personil tentara, dan penjelajah memulai tradisi mengirim tanaman kepada teman dan keluarga. Karena kelangkaan dan kondisi pertumbuhan bunga anggrek, dulu hanya orang kaya yang bisa memilikinya. Untuk mendapatkan sebuah anggrek, mereka harus mengalahkan tawaran tinggi dari penggemar anggrek kaya lainnya di lelang publik. Macam-macam anggrek populer yang dijadikan tanaman hias yaitu yang pertama, Cattleya. Jenis ini memiliki bunga yang besar, namun sulit untuk dipelihara. Salah satunya dari anggrek ini adalah Queen of Cattleya. Yang kedua, Dendrobium. Tanaman hias paling populer di antara jenis-jenis anggrek, salah satu contohnya yaitu Dendrobium moniliform. Yang ketiga, Grammatophyllum. Salah satu jenis yaitu Grammatophyllum scriptum, yang dikenal juga dengan nama lokal anggrek Papua raksasa. Yang keempat, Oncidium, termasuk di dalam anggrek Miltonopsis. Yang kelima, Phalaenopsis. Anggrek bulan adalah salah satu jenisnya. Yang keenam, Spathiphyllum, merupakan jenis anggrek tanah. Yang ketujuh, Vanda. Anggrek ini biasanya dijadikan sebagai bunga potong. Contohnya Vanda Douglas yang menjadi ikon kota Tangerang Selatan. Di sini saya akan memberitahu manfaat dari bunga anggrek. Yang pertama, menghilang stres. Yang kedua, mengobati sakit gigi dan
demam dan nyeri pada sendi. Yang keempat, mencegah penuaan diri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mengobservasikan wortel. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya Salana Putri dari kelas 10 IPS 5. Nama saya Dudin Munalim dari kelas 10 IPS 5. nama saya Dina Madalena Nuraini dari kelas 3. Sebelumnya saya ingin mendefinisikan tentang wortel. Wortel adalah salah satu sayuran yang dimanfaatkan umbinya sebagai sumber vitamin bagi tubuh kita. Pemanfaatan wortel sebagai macam cara dari hanya direbus bisa sampai diolah menjadi minuman yang menyehatkan seperti jus. Wortel ini termasuk sayuran yang terkenal dengan kandungan vitamin A yang melimpah sehingga seringkali umbi dari tanaman ini digunakan sebagai obat untuk penyakit pada mata yang minus. Tanaman wortel Indonesia banyak ditanam pada dataran tinggi atau di lereng pegunungan seperti pada ketinggian 100 mPDL atau lebih karena tanaman ini membutuhkan suhu yang optimal antara 15 sampai 21 derajat Celcius. Motong nyambungin ya, Mak. Wortel memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh seperti 1. Berpotensi mencegah penyakit kanker. Kanker merupakan penyakit mematikan. Penyakit ini menyebabkan sel sehat menjadi tumbuh dan berkembang secara tidak normal. Berdasarkan banyak studi, kandungan nutrisi wortel dapat melindungi Anda dari kanker. Salah satunya karena umbi ini memiliki antioksidan di dalamnya. 2. Menjaga tekanan darah dan kesehatan jantung. Wortel mengandung serat, kalium, dan lengkap dengan antioksidan seperti lycopene. Nah, kedua nutrisi ini dapat dipercaya dapat menjaga tekanan darah dan tetap stabil. Manfaat wortel ini akan didapatkan jika mengonsumsi wortel dan sayuran buah lainnya yang sudah segar, bukan yang sudah dikemas. 3. Menjaga kesehatan mulut. Selain menggosok gigi, makan sayuran tertentu ternyata juga dapat melindungi gigi. Mengunyah wortel, seledri, dan sayuran berserat dan kuat lainnya ternyata dapat merangsang otot gigi menjadi lebih kuat. Wortel menjaga kesehatan mata. Wortel dikenal dengan kandungan vitamin A yang sangat baik untuk mata. Manfaat ini dapat membantu mencegah gangguan pada mata, seperti glaukosoma, katarak, dan kelainan refraksi. 5. Menjaga kesehatan otak. Wortel mengandung beta-karoten dipercaya dapat menurunkan stres oksidatif. Meski dalam jumlah yang kecil, wortel dapat menjaga fungsi otak. 6. Menjaga kesehatan kulit. Makanan yang mengandung antioksidan seperti kaleroid dan polifenol pada wortel misalnya yang diolah dapat menjaga kulit Anda tetap muda. Di sini aku mau menjelaskan tentang jenis-jenis dan macam-macam wortel. Ada 3 macam wortel, yaitu wortel imperator. Wortel imperator memiliki bentuk umbi bulat panjang dengan ujung runcing seperti kerucut. Sayangnya wortel ini memiliki rasa yang kurang manis sehingga kurang disukai untuk dikonsumsi. 2. Ada wortel cantenai, memiliki bentuk umbi bulat panjang dan tumpul pada bagian ujungnya. Wortel ini memiliki tekstur yang lebih kasar. Sayuran umbi ini banyak disukai karena rasanya yang manis. 3. Umbi nantes. Umbi wortel ini adalah peralihan dari tipe imperator dan cantenai. Ukuran dari umbi ini adalah sedang dan warnanya oranye gelap. Kandungan air di dalam wortel ini lebih tinggi sehingga ketika dimasak rasanya manis dan berkurang. Sekian laporan hasil observasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelas 10 IPS 5. Perkenalkan, nama saya Stephen Manuel Simatupang. Perkenalkan, nama saya Putri Indonesia Tiar. Perkenalkan, nama saya Salana Nuan. Di sini saya akan meneliti objek, yaitu adalah sebuah handphone. Handphone memiliki 2 jenis, yaitu salah satunya memiliki software iOS
software Android. Handphone adalah komunikasi yang dipakai dari dulu hingga sekarang. Handphone juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu Bisa berkomunikasi dengan jarak jauh, bisa kayak pelajaran atau pelajaran yang susah bisa ke searching Google. Terus habis itu menambahkan dari kelebihannya juga handphone juga bisa sekarang mempunyai aplikasi yaitu Instagram, WA, Line, Twitter. Nah, itu sebagai alat untuk kita nge-post. Sebenarnya kita nge-post, kekurangannya yaitu adalah saat kita menggunakan handphone kita juga harus memiliki aturan, karena dalam handphone ini bisa terjadi segala celaka maupun yang tidak baik, karena kita tidak kita pikir kita asal ngomong saja di handphone ini, karena handphone ini bisa apa saja kita bisa ucapkan, tapi tidak bisa mungkin orang lain yang di luar sana pun tidak bisa menerima kita. Itu adalah kekurangannya dari handphone. handphone itu banyak, ada Samsung, iPhone Oppo, Vivo, dan banyak sih sebenarnya, ada Infinix, sebenarnya masih banyak. Tapi ciri-ciri dari handphone yaitu sekarang sudah memakai full screen. Contohnya seperti yang di kamera tersebut. Kalau ini belum terlalu full screen. manfaat handphone itu apa aja? Manfaat handphone menurut saya adalah karena kita sudah kita bertiga ini sudah memasuki dalam SMA. SMA kita itu perlu untuk menggunakan aplikasi namanya Google. Namanya Google itu sudah bisa mencari apa yang tidak bisa kita pikirkan, tapi jangan terlalu fokus dalam Google, karena Google setiap kita searching pasti udah ada jawabannya. Lanjut. Kami bertiga, mohon maaf kalau ada yang salah atau perkataan kita dikit kejam untuk bahasa Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melaporkan hasil observasi tempe. Tempe adalah makanan yang dibuat dari hasil fermentasi terhadap biji kacang kedelai atau bahan lain yang menggunakan jenis kapang Rhizopus. Jenis kapang Rhizopus yaitu Rhizopus oligosporus, RH oryzae, yang ketiga RH stolonifer atau kapang roti, dan yang keempat RH arizus. Fermentasi ini secara umum dikenal sebagai ragi tempe. Secara umum, tempe berwarna putih karena pertumbuhan miselia kapang yang merekat pada biji-biji kedelai sehingga terbentuk tekstur yang memadat. Ciri-ciri tempe yang baik yaitu memiliki tekstur bulatan yang kompak dan seragam, memiliki bau yang khas dari fermentasi kedelai yang dilapisi oleh selaput A putih dari fermentasi tempe. Tidak terlalu panas saat dipegang. Jika panas, berarti tempe sedang mengalami fermentasi yang berlebihan. Memiliki warna yang khas seperti kedelai rebus, dan saat diiris, tempe masih tetap utuh dengan warna yang baik. Dan ciri-ciri tempe yang tidak baik yaitu memiliki warna dan aroma yang berbeda. Saat diiris, tempe akan mudah hancur dan tekstur tempe sedikit lebih basah dan licin. Kata tempe berasal dari bahasa Jawa kuno. Pada zaman Jawa kuno terdapat makanan berwarna putih terbuat dari tepung sagu yang disebut tumpi. Selain itu, terdapat rujukan mengenai tempe dari tahun 1875 dari sebuah kamus besar bahasa Jawa Belanda. Sumber lain mengatakan bahwa pembuatan tempe diawali pada masa tanam paksa di Jawa. Pada saat itu, masyarakat Jawa terpaksa menggunakan hasil pekarangan seperti ubi, singkong, dan kedelai. Selain itu, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa mungkin saja tempe diperkenalkan oleh orang-orang Tionghoa yang juga mengkonsumsi makanan sejenis koji atau kacang kedelai yang difermentasikan. Selanjutnya, teknik pembuatan tempe menyebar ke seluruh Indonesia.
sejalan dengan masyarakat Jawa yang bermigrasi ke seluruh penjuru tanah air di Indonesia. Indonesia merupakan negara produsen tempe terbesar di dunia dan menjadi pasar kedelai terbesar di Asia. Sebanyak 50% dari konsumsi kedelai di Indonesia digunakan untuk pembuatan tempe. Tempe banyak dikonsumsi di Indonesia, tetapi sekarang sudah mendunia. Kaum vegetarian menggunakan tempe sebagai pengganti daging. Alhasil, tempe banyak ditemukan di seluruh tempat di dunia. Kapang yang tumbuh pada kedelai menghidrolisis senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang mudah dicerna oleh manusia. Tempe kaya akan serat tangan, kalsium, vitamin B, dan zat besi. Berbagai macam kandungan dalam tempe mempunyai nilai obat seperti antibiotika untuk menyembuhkan infeksi dan antioksida untuk mencegah penyakit degeneratif. Tempe bisa diolah menjadi berbagai jenis macam. Contohnya tempe goreng, tempe penyet, tempe bacem, tempe mendoan, tempe orek, tempe manjes, tempe mercon, dan keripik tempe. Selain itu, tempe juga bisa menjadi campuran makanan lainnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Rizky Prasetyo. Nama saya Mutiara Ruswitasari. Nama saya Rusma Melia. Nama saya Nagita Cian Salvina. Kami dari IPS 5. Ingin mengobservasi tentang ballpoint. Ballpoint tepat pada 117 tahun lalu, jurnalis berkebangsaan Yahudi dengan bersama saudaranya yang merupakan soal keilmuan. Biro mengembangkan jenis pena baru dengan bola teknik pada ujung pena pulpen. Satu alat untuk menulis yang memiliki isi atau dapat diisi ulang berupa tinta. Pulpen ada dua, yaitu ballpoint yang menggunakan tutup dan ballpoint yang menggunakan pen. Menggunakan tutup adalah ballpoint yang dilindungi pada bagian ujung tinta oleh penutup khusus sesuai bentuknya. Pulpen yang menggunakan pen adalah desain yang paling fleksibel. Pulpen ada 5, 1 pulpen fontaine, 2 pulpen ballpoint, 3 pulpen gel, 4 pulpen rollball, 5 pulpen standar. Pulpen itu tintanya berwarna hitam, ada juga yang tinta berwarna merah dan biru. Adalah untuk mencatat dan menulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mengobservasikan tentang sepatu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi, bisa dipanggil Aldo. Perkenalkan, nama saya Intan Aprilia Marani, biasa dipanggil Intan. Perkenalkan, nama saya Faradetra Arkusi, biasa dipanggil Fitri. Perkenalkan, nama saya Navita, biasa dipanggil Tia. Sepatu adalah alas kaki yang pada umumnya digunakan untuk melindungi kaki. Sepatu dibuat oleh pengrajin atau pembuat sepatu dengan bahan dan alat tertentu. Sepatu juga merupakan suatu jenis alas kaki yang biasanya terdiri dari bagian sol, hak, kap, tali, dan lidah. Berdasarkan jenisnya, sepatu terdiri dari 4 jenis, yaitu 1. Sepatu wanita, merupakan alas kaki yang dipakai oleh wanita, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, atau ibu-ibu, ataupun nenek-nenek yang selalu memakai hak tinggi atau hak sedang dan hak rendah. 2. Sepatu kulit, sepatu yang terbuat dari kulit hewan dan dipakai di acara tertentu seperti pesta ulang tahun, hiburan, dan pernikahan. 3. Sepatu sekolah, sepatu yang dipakai oleh pelajar untuk bersekolah dan banyak terbuat dari bahan kain. Sepatu sekolah juga adanya memakai tali dan ada juga yang tidak. 4. Sepatu olahraga, sepatu yang memakai tali dan terbuat dari kulit kain, contohnya sepatu sepak bola. Penemuan ukuran sepatu mengikuti beberapa standar dan standar tersebut berbeda dari seluruh dunia. Penemuan ukuran sepatu pada umumnya menggunakan brand knock.
Sepatu tidak terlalu kecil maupun tidak terlalu besar. Manfaat sepatu yang paling penting yaitu sebagai pelindung kaki dari berbagai macam bahaya yang akan datang, serta untuk mempercayai diri atau lengkap dan nyaman jika dipakai. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devianti Cahyani. Nama saya Muhammad Lukman Fadilah. Nama saya Sara Sigawati. Kami dari 10 kelas 5. Kelompok 4. Ingin mempresentasikan hasil observasi kami terhadap jeruk sitrus. Dikenal secara luas, tumbuh pertama kali di India, kemudian masuk ke Eropa selambat-lambatnya tahun 1 Masehi, kemudian masuk ke Irak, ke Iran, ke Afghanistan, ke Palestina, dan ke negara lainnya pada tahun 700 Masehi. Pada umumnya, buah ini memiliki bentuk yang lonjong dengan agak runcing di bagian ujungnya, juga memiliki warna hijau sebelum matang dan berubah kekuningan setelah matang. Buah ini memiliki rasa yang masam dan memiliki biji yang berbentuk oval kecil di dalamnya. 1. Lemon lokal. Lemon lokal merupakan jenis lemon yang memiliki warna hijau. Lemon lokal juga berbeda dengan jeruk nipis karena lemon lokal memiliki bentuk yang lonjong. 2. Lemon Amerika. Lemon Amerika memiliki bentuk yang lonjong dengan ukuran besar, memiliki warna kulit yang kuning dan berbeda dengan jeruk nipis yang memiliki warna kulit hijau. 3. Lemon Australia. Lemon Australia bentuknya lonjong dan besar. Lemon Australia juga hampir mirip dengan lemon Amerika yang rasanya manis dan asam. 4. Lemon Cherry Buddha. Di antara jenis lemon yang lain, lemon ini memiliki bentuk yang unik karena bentuknya mirip seperti jari tangan manusia. Jari-jari itu merupakan kulit yang menebal yang di dalamnya tidak terdapat daging. Nah, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami di sini akan mengobservasikan tentang apel. Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Maria Luisa Siregar, biasa dipanggil Maria. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sabrina Yusri Julianti, biasa dipanggil Sabrina. Apel mempunyai nama latin Malus domestica, adalah salah satu jenis buah-buahan yang digemari oleh masyarakat Indonesia. Buah apel akan berwarna merah kulitnya jika sudah masak. Namun, buah apel juga ada yang berwarna hijau maupun kuning. Orang mulai menanam apel di daerah Asia Tengah. Kini apel banyak berkembang di daerah yang suhu udaranya lebih dingin. Hal ini dikarenakan tanaman ini mampu tumbuh dan berkembang secara optimal di cuaca yang lebih dingin. Apel memiliki banyak jenis, contohnya ada apel malar, apel cherry, apel royal gala, dan apel anak. Dan masih banyak juga apel-apel lainnya. Daging apel cukup keras dan tebal. Apel memiliki daging berwarna putih, namun jika terlalu terkena udara akan berubah warna menjadi coklat. Apel tidak hanya berbentuk oval, tetapi ada juga yang berbentuk bulat. Buah kulit apel tipis,
mempunyai pori-pori yang besar. Ketika apel matang dengan sempurna, apel akan berubah warna menjadi mengkilat. Contoh apel mengkilat itu adalah ini, apel Washington. Dan permukaannya itu akan lebih halus. Di dalam buah apel terdapat beberapa biji buah. Apel kaya akan vitamin seperti vitamin C, B6, B1. Karena kaya akan vitaminnya, apel memiliki manfaat yang cukup banyak. Contohnya mencegah kanker, mengendalikan gula darah, menjaga kesehatan jantung, bahkan cocok untuk semua penyakit asma dan diabetes. Oleh karena itu, memakan buah apel sangatlah penting bagi tubuh kita. Jika dalam keadaan jenuh, beberapa orang akan memakannya dalam bentuk yang berbeda, seperti jus atau minuman beralkohol seperti apple jack atau wine apple. Jika diminum dengan cara yang berbeda, ada kemungkinan kandungan di dalam buah apel akan berkurang. Jadi, akan lebih baik jika kita memakannya dalam bentuk yang masih segar dan belum diolah. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf.